Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, khususatan min hadza para alim ulama, Ustaz Dayat Haji Tarjo dan semua Pak Sarif. Semoga kita semua dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini Ahad tanggal 21 Zulhijjah. Artinya 9 hari lagi kita akan masuk tahun baru 1448 Hijriah, yaitu bulan Muharram. Muharram, Pak, bukan Muharram. Ro itu nggak ada pakai fathah, bacanya ro, jadi Muharram. Ya, Muharram. Ada baiknya kita biasanya muhasabah, tapi kali ini saya pengen lebih dalam lagi dari sekedar muhasabah. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah punya dua unsur. Satu unsur fisik, ya, unsur zahir namanya. Satu unsur batin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 22 Allah berfirman, "Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah." Dialah Allah yang enggak ada Tuhan selain Dia. Dia yang tahu ghaib dan yang tahu yang nyata. Nah, pengetahuan Allah mengenai ghaib ini termasuk Allah mengetahui isi hati kita, hati ini. Karena kita diciptakan ada dua unsur nih, unsur fisik badan nih, dan unsur batin. Nah, batin ini isinya ada 5. 1 ruh, 2 jiwa, nafs, 3 kolbu atau hati, 4 akal, 5 fuadah hati juga, afidah hati. 5 ini kalau kita meninggal dunia hilang, dia pergi bareng dia ambil sama Allah jiwa kita, jiwa, ruh, hati itu. Nah, kalau ada orang, oh ini baik nih, yang baik bukan dirinya ini, bukan fisiknya, tapi yang baik jiwanya, hatinya. Maka kalau ada kita ngelihat jenazah lalu kita bilang bapak ini baik, salah. Yang baik itu udah pergi, udah diambil sama Allah. Nah, ada baiknya sekarang kita ini mengukur hati kita, karena Allah tahu. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat mengatakan innallaha alimun bizatis sudur. Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu semua, tahu. Nah, hati ini kedudukannya penting banget, karena hati ini satu kedudukannya dia penentu seseorang itu baik apa enggak. Kita nggak tahu nih sekarang hati kita masing-masing, cuman Allah yang tahu. Tapi hati itu baik atau buruk menentukan orang itu baik atau buruk. Rasulullah saking menggambarkan hati ini, karena dia barang gaib, digambarkan Rasulullah jadi barang nyata. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Ala ketahuilah, inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam jasad kamu ini ada segumpal daging. Ya. Idza saluhat
Saluhal jazadul kullu. Kalau dia baik, daging itu baik, maka kamu jadi orang baik. Wa iza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jazadul kullu, maka rusak, orang itu rusak. Ala ketahuilah wahyal qalbu, dia adalah hati. Jadi Rasulullah itu menggambarkan barang gaib yang namanya hati itu, digambarkan Rasulullah dia seperti segumpal daging. Inilah yang menjadi salah paham orang-orang barat. Hati yang katanya segumpal daging itu diterjemahkan sebagai liver. Orang barat kalau ngomong hati dalam perasaan, I left my heart, saya ninggalin hati saya di San Francisco. Hati, liver. Jadi kalau dia rusak badan itu. Tapi kadang-kadang heart diartikan jantung, ya kan? Serangan jantung, heart attack. Jadi penamaan hati dalam bahasa Indonesia itu bisa-bisa yang fisik itu gara-gara Rasulullah menamakan dia sebagai segumpal darah, segumpal daging. Coba, mutuh. Jadi intinya itu hanya untuk mendekati pemahaman bahwa hati itu sebenarnya satu komponen dari jiwa, dari ruh yang melekat di kita sekarang selagi kita masih hidup, dan itu penentu kita baik atau tidak. Makanya pagi ini saya sama-sama ngajak, mari kita ukur kita ini pernah mikir nggak kita ini orang baik, apa orang setengah baik, atau orang jahat, atau orang buruk. Kita lihat hati kita, karena nanti itu hati kita itu nanti di akhirat nanti, di hari kiamat, Allah ambil sebagai flash disk. Ini misalnya Pak Ustadz Lulid nih, hati diambil, diperiksa, di scan. Kayak Bapak ke bengkel mobil model sekarang, kalau mau lihat masih bagus apa enggak kan di scan aja, ya kan? RPM-nya gitu di scan dulu, diambil satu komponen elektriknya. Nah, hati kita tuh fungsinya begitu. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum. Allah nanti di hari kiamat tidak melihat mukamu, juga nggak melihat hartamu. Jadi kita nggak perlu bangga punya muka ganteng, punya harta banyak. Itu nggak jadi ukuran sama Allah. Nggak akan ditanya malaikat, kamu kenapa jelek, kamu kenapa kau miskin. Nggak. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat hatimu, wa amalikum, dan amal yang sesuai hati itu. Jadi yang nanti diperiksa oleh Allah dalam diri kita itu hati kita. Jadi hati itu dua kedudukannya. Satu, dia penentu orang itu baik apa enggak. Yang kedua, dia akan jadi instrumen bagi Allah untuk melihat, melacak, men-tracing lagi kita ini dulu di dunia ini jadi orang apa nih. Nah, jadi di hati kita sekarang itu ada rekaman-rekaman daripada perbuatan kita. Nah, jadi gimana caranya kita mengukur itu? Baik, Rasulullah itu pernah menjelaskan bahwa ada 4 jenis hati. Ada 4 jenis hati. Yang 4-4-nya ini barangkali kita miliki, atau kita miliki salah satu, atau salah 2, salah 3, salah 4. Nah, 4 jenis hati inilah yang akan menentukan kita ini orang seperti apa. Rasulullah SAW bersabda, Al-qulbu arba'atun. Hati itu ada 4. Pertama, qalbun ajrad, hati yang bersih. Semuanya punya hati bersih nih, amin. Yang bersih. Yang kedua, wa qalbun aghlaf, hati yang tertutup. Ketiga, wa qalbun mangkus, hati yang sakit. Keempat, wa qalbun musfah, hati yang terbalik. Saya ulang ya, Rasulullah pernah bersabda, hati manusia itu ada 4 arba'atun. 1, hati yang bersih. 2, hati yang tertutup. 3, hati yang sakit. 4, hati yang terbalik. Kita di mana nih posisi kita? Semoga paling minim jamaah Nurul Iman dan keluarganya punya hati yang pertama, amin. Hati yang bersih.
Adapun hati yang nomor 2, 3 dan 4 itu hati hati jelek. Yang auzubillahi min dzalik, jangan sampai kita miliki hati itu. Kalau kita masih memiliki hati yang nomor 2, 3 dan 4 ini, maka kita istighfar, bertobat dan kembali lagi memiliki hati yang pertama. Dalam bahasa Al-Quran banyak hati ini nanti pakai kata-kata kolbu, fuada, sudur. Kolbu, fuada, sudur, dada, hati, kolbu. Tapi ada juga Allah bahasakan hati itu sebagai nafs jiwa. Tadi Ustaz dulu di rakaat pertama membacakan wa nafsin wa masawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan jiwa itu kebaikannya dan keburukannya. Jadi kita ini di dalam jiwa kita, hati kita, memang Allah sediakan potensi berbuat dosa dan potensi berbuat takwa. Maka Allah kemudian membuat satu aturan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hati itu, membersihkan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jadi ada hati yang namanya hati nafs, ya, yang paling tinggi namanya nafsul mutmainnah. Sekarang ini Rasulullah, kita kembali ke ayat tadi, ada 4 jenis hati, namanya qalbun ajraf, hati yang bersih, qalbun aglaf, hati yang tertutup, qalbun mangkus, hati yang sakit, dan qalbun musfah, hati yang terbalik. Rasulullah melanjutkan keterangannya, fa'ammal qalbul ajraf, adapun hati yang bersih, fa qalbul mu'min, itulah hati orang yang beriman. Di musola nurul iman, amin. Ya, itu kata Rasulullah, sirajuhu fihi nuruh, dia seperti lentera yang bercahaya. Maksudnya begini, orang yang hatinya punya hati yang bersih, ya, pasti kelihatan dari gesturnya, gerak-geriknya, cara ngomongnya, amal perbuatannya, itu kayaknya lurus itu, kelihatan. Orang dekat sama dia itu adem gitu. Nah itu orang yang punya hati yang bersih. Ya. Nah cirinya apa hati yang bersih ini? Kata Rasulullah, pertama dia disebut hati yang tentram. Masalah ada, pastilah, orang nggak mungkin hidup ini nggak ada masalah. Tapi hatinya tentram. Dalam Ar-Ra'd disebut alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum fi dzikrillah. Orang-orang yang beriman tuh hatinya tentrem karena ingat Allah. Ala ketahuilah bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan hanya ingat Allah maka hati jadi tenang. Pertama ya, ciri khas orang hati yang bersih, yang milik orang beriman tuh hatinya tentrem. Karena apa-apa balik ke Allah. Ya Allah, subhanallah, masya Allah, innalillah, la haula wala quwwata illa billah. Itu hati yang tenang. Kan ada orang yang nggak pakai balikin ke Allah banyak. Kita ini di Islam saking sempurnanya, bersin aja suruh balikin ke Allah. Alhamdulillah. Yang dengar bilang yarhamukallah. Dia balas lagi yahdikumullah. Allah disebut semua. Tapi ada orang yang bersin nggak ingat Allah, ada. Asinan bangkuang, ada. Ada. Nah kita sekarang dididik untuk menjadi hati yang bersih. Pertama, hati yang tentrem karena selalu ingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ciri khas yang kedua dari hati yang bersih, hati yang disebut oleh Rasulullah qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Adem bersyukur aja. Jangankan bersyukur ketika dapat rezeki, ketika dapat musibah aja bersyukur. Beberapa hadis menunjukkan bahwa syukur yang paling tinggi mensyukuri musibah. Dalam sebuah hadis Allah pernah bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat, bener kamu habis nyabut nyawanya anak umur 6 tahun mati? Bener ya Allah? Nah, karena engkau yang menyuruh aku mencabut nyawa ini. Lalu si Allah bertanya lagi, bagaimana tanggapan bapaknya waktu anaknya saya ambil saja nyawanya? Kata malaikat,
bapaknya memujimu ya Allah. Alhamdulillah, anak saya udah gak menderita lagi sekarang. Rupanya anaknya sakit keras, itu diambil. Maka Allah menyatakan pada malaikat, demi keagunganku, saksikan malaikat, bangunkan rumah untuk bapaknya ini di surga dengan nama rumah Baitul Hamdi, rumah pujian. Dapat musibah, tapi muji Allah, dapat surga. Jadi hati yang bersih. Ciri khas yang kedua, qalbun syakirun, mensyukuri setiap apa yang ada. Rasulullah kalau menemui sesuatu yang menimpa dia yang menyenangkan, alhamdulillah. Enggak menyenangkan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua hal. Jadi biasakan sekarang Pak, dulukan alhamdulillah dalam segala kondisi. Kira-kira sanggup nggak Pak? Kadang-kadang kita kesel, jengkel, motor hilang, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, masya Allah ya Allah. Ya kan? Gitu. Bapak kalau motornya hilang, padahal baru nyicil 2 kali, itu yang Bapak puji Allah atau yang Bapak laknat mau yang ngambil itu, paling itu, biar mampus, nyebur got. Yang mana Pak? Nah, jauh, hati Bapak kotor. Jadi ini ujian, mau punya hati yang bersih, syaratnya itu, qalbun syakirun, selalu memuji Allah dalam setiap keadaan. Itu ciri khas yang kedua dari hati yang bersih. Ciri khas yang ketiga, orang-orang yang hatinya bersih, orang beriman, yaitu wa qulubuhum wajillah, hatinya takut. Takut sama siapa? Allah. Kita kadang-kadang songong, berani banget sama Allah, ya kan? Berani banget. Nggak usah jauh-jauh lah. Yang ringan contohnya ini, azan lohor, ke masjid, ke musola, sholat, pulang, makan nasi enak belum sama istri, saya rasem dan azan asar. Ya elah, baru gue sholat, azan lagi. Gitu doang, sederhana, tapi itu menggugat Allah. Allah kan manggil sini, hai alal falah, sini saya kasih kebahagiaan, sini sholat. Tapi kita gerutu, itu salah satunya. Nah, kalau ini hati yang takut, boro-boro mau ngerjain maksiat, mau sholatnya telat aja takut. Itu namanya hati wajillah, hati yang takut. Itu ciri khas yang ketiga dari hati yang bersih. Kemudian ciri khas yang keempat atau yang keempat, hati yang bertobat, qalbun munib. Jadi orang beriman itu hatinya mau kembali terus pada Allah. Dalam surat Ali Imran 135 diceritakan oleh Allah, wa iza walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu dzakarallaha wa wastaghfaru li dzunubihim. Orang-orang yang orang-orang yang ketika dia berbuat maksiat atau kesalahan, ingat Allah, kemudian dia minta ampun. Dengan hatinya bilang gini, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Enggak ada yang lagi yang bisa ngasih ampun kecuali Allah. Lalu walam yusiru ma fa'alu, dia enggak berani ngulangin lagi. Nah, itu namanya qalbun munib, hati yang bertobat. Ya, itu qalbun munib. Terakhir ciri khas orang-orang yang bersih hatinya, yang pertama tadi disebut qalbin salim, hati yang selamat. Ini doanya Nabi Ibrahim nih. Dulu Nabi Ibrahim Pak, sebelum wafatnya pernah berdoa begini, wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari kiamat ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak berguna, tidak bermanfaat, malun hartaku dan semua anak-anakku enggak berguna di hadapanmu. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang ke hadapanmu dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Tuh, ya. Jadi tadi Rasulullah bilang ada 4 jenis hati. Yang pertama, hati yang bersih atau qalbun ajrad, terdiri dari hati yang tentram, hati yang takut, hati yang bertobat, dan hati yang selamat. Itu jenis hati yang pertama. Insya Allah jamaah Muslimin iman
di tahun baru ini makin mendekat kepada hati yang bersih. Amin. Cirinya juga kelihatan. Kadang-kadang orang yang hati bersih itu pengen ibadah mendahului yang lain. Namanya fastabiqul khairat. Dicontohin sama Haji Tarjo. Baru bulan Dzulhijjah tahun ini udah nyetor kurban untuk Dzulhijjah tahun depan. Itu contoh Pak Haji. Contoh yang baik. Namanya fastabiqul khairat. Disusul sama siapa namanya? Pak siapa? Pak Ruqiyah. Ayo Pak store Pak. Ya. Kalau Bapak keberatan store ke Pak Ruli, store ke saya. Ya, terus saya pinjam dulu. Ya. Insya Allah. Ya. Jadi pertama hati yang bersih. Sekarang hati yang kedua. Wa ammal qalbul akhlas fa qalbul kafir. Hati yang kedua tuh hati yang tertutup. Kata Rasulullah, dialah hati orang-orang kafir. Cirinya bagaimana? Ciri yang pertama, hatinya dikunci mati, nggak mau terima kebenaran. Dalam Al-Baqarah ayat 6 disebut, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguh orang kafir itu mereka tuh sama aja. Dikasih peringatan, dikasih dakwah, dikasih ngaji atau nggak ngaji atau nggak pernah dengar dakwah, sama aja. La yu'minun, nggak beriman. Itu kata Allah. Orang kafir itu begitu ciri khasnya. Kenapa mereka begitu? Karena khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci mati hati mereka. Wa ala samihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan pendengaran mereka ghisyawah, ditutup sama Allah. Ya, walahum adzabun adzim, dan untuk mereka azab yang pedih. Pertama itu. Jadi hati yang kedua tadi apa? Hati yang tertutup. Kata Rasulullah, hati orang kafir. Ciri yang pertama, dia itu dikunci mati, nggak menerima hidayah. Ciri yang kedua, hati orang-orang yang begini, orang kafir ini sesat. Sesat dia. Dalam maksudnya sesat begini. Dalam Al-A'raf 179, Allah mengumpamakan hati orang-orang yang seperti orang kafir ini seperti hati yang pura-pura nggak mau ngerti. Kata Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan aku lemparkan sebagian besar dari jin dan manusia yang kafir ke dalam neraka jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati nggak mau memahami Al-Qur'an. Mereka lebih senang ngapalin lagu, lebih senang apalah yang di luar agama tuh, dihobiin. Tapi kalau ngaji, aduh malas. Nah, kata Allah dalam ayat ini, ulaika kal an'am bahlun adall. Mereka layaknya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Jadi hatinya sesat. Jadi hati orang kafir yang pertama tadi, dia cirinya dikunci mati, nggak menerima hidayah. Yang kedua sesat. Ciri yang ketiganya, hati yang orang kafir ini ingkar. Ingkar tuh nggak mau menerima kebenaran. Ya, ini dialami oleh makhluk pertama yang membangkang kepada Allah, yaitu iblis. Ketika disuruh sujud pada Allah, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illal iblis. Nah, iblis waktu dia nggak mau sujud, diperintah nggak mau sujud, Allah mensifati dengan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia ingkar, wastakbar, dan dia sombong. Jadi ciri khas hati yang tertutup yang ketiga nih, sombong. Ya, sombong, dan sombong itu ada dua. Dia batrul haq, nggak mau menerima kebenaran, nggak mau menjalankan ibadah. Yang kedua, buang tunas, suka meremehkan manusia. Lah, di MA nih, di Nurul Iman nggak ada yang pintar kecuali gue. Nah itu sombong, diremehkan manusia semuanya. Ya, itu ciri khas hati yang. Jadi produknya sombong yang terakhir itu. Kemudian kita balik lagi ke yang tadi, hati yang ketiga, jenis hati yang ketiga. Yang pertama tadi hati yang bersih milik orang beriman. Kedua, hati yang tertutup milik orang kafir.
Yang ketiga, wa ammal qalbul mangkus, adapun hati yang sakit. Nah, mangkus yang ketiga ya. Fa qalbul munafik adalah hati orang-orang munafik. Hati orang munafik. Kata Rasulullah, arafa, mereka mengenal kebenaran, summa ankar, dan mereka mengingkarinya. Jadi, hati yang ketiga, hati siapa Pak? Hati orang munafik. Pertama hati orang beriman, hati yang bersih. Yang kedua hati orang kafir, yaitu hati yang tertutup. Yang ketiga hati yang sakit, atau disebut hatinya orang-orang munafik. Produk dari hati yang sakit ini banyak. Di antaranya dusta. Dusta apa teman? Dusta. Bohong. Dalam Al-Quran, orang-orang munafik pertama kali sifatnya digambarkan di Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimumin, kata Allah, tapi mereka enggak beriman. Ngomdo, jadi cuman bohong doang, bilang kita beriman kok, tapi sebenarnya mereka enggak beriman. Kenapa begitu? Ya khadi'unallaha walladzina amanu. Mereka bermaksud menipu Allah dan menipu orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi sebenarnya hakikatnya mereka enggak menipu siapa-siapa kecuali diri mereka sendiri. Baru Allah terangkan fi qulubihim maradun, dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka ditambah oleh Allah penyakitnya lagi. Ya, terus walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun, dan mereka akan dapat azab yang pedih karena mereka selalu berdusta. Tuh ya, hati yang pertama, hati yang ketiganya hati orang munafik. Ya. Wa qalbun mangkus, hati yang sakit. Yang kedua, produknya dia khianat. Khianat tuh gini Pak, kalau Bapak saya kasih amanat, dijalankan amanatnya. Jadi setiap amanat yang disampaikan pada Bapak, semua harus Bapak jalankan. Amanat yang benar, amanat yang baik. Ya. Jangan amanat yang sembarangan dijalankan, ya, nggak boleh. Jadi amanat, kalau kita dititipin amanat, misalnya gini, Pak Indra, saya titip motor nih, saya mau ke Jawa Timur, daripada motor saya dibawa maling, saya titip Bapak. Ya, kalau Bapak jaga, ntar saya ambil lagi setelah saya pulang. Sama Pak Indra dipakai, spionnya patah, lampunya hilang, bannya kempes. Saya balik dari Jawa Timur, mana Pak motor saya? Nih, kok begini Pak? Berarti Bapak nggak menjaga amanat, gitu. Jadi kalau Bapak diberikan amanat, jalankan. Kalau Bapak tidak menjalankan, namanya khianat. Nah ini hati yang khianat nih, hati ciri khas nomor 2 dari hati orang-orang munafik. Hati yang sakit, khianat. Dalam Al-Quran juga diterusin tadi ayat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi faqalu innama nahnu muslihun. Kalau orang-orang munafik itu dibilang, kamu jangan berbuat maksiat lagi di dunia ini. Arti itu kan dipesan, diamalkan, kamu jadi orang baik ya, jangan berbuat maksiat. Maka mereka menjawab, kita bukan orang-orang itu kok, biasa aja lah. Kita orang-orang baik kok. Padahal mereka orang-orang yang banyak berbuat maksiat. Itu ciri yang kedua, produk yang kedua dari hati yang apa tadi? Hati yang sakit. Yang ketiga, orang yang punya hati yang sakit, alias hati orang munafik ini, dia cirinya bermuka dua. Di geng ini dia bilang, saya teman kamu ya. Di tempat lain, saya cuma main-main. Gue temen lo. Mukanya dua. Muka dua ini berpotensi orang menjadi adu domba. Kalau nggak bener, ya kan? Kesini ngomong gini, tidak ngomong gini. Bermuka dua. Al-Quran juga menceritakan itu juga. Surat At-Taubah ayat 56 menyebutkan masih Al-Baqarah. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka ketemu sama teman-temannya, mereka akan berkata, kita beriman nih, kayak kamu. Lalu wa iza khalau ila sayatinihim, kalau mereka ketemu lagi sama geng yang lain, dia bilang,
gue cuma bercanda tadi di sana. Aslinya gue teman lo. Tuh, itu artinya hati yang bermuka dua. Kemudian ciri terakhir dari hati yang sakit, dia sering janji palsu, sumpah palsu atau bagaimana? Demi Allah, demi Rasulullah, mau bilangnya demi Rasulullah. Padahal sumpah dalam Islam hanya boleh demi Allah dengan kata-kata billahi, tallahi, wallahi. Nggak boleh demi lain. Jadi kalau ada bapak lihat sinetron, bapak lihat orang ngomong demi Allah, demi Rasulullah, dikoreksi pak. Nggak boleh ngomong demi Rasulullah, nggak boleh. Karena sumpah yang sah adalah demi Allah. Allah sendiri bersumpah selain demi dirinya sendiri, demi keagunganku, fobi pak ya. Atau demi makhluknya Allah bersumpah boleh. Wadduha demi waktu pagi, wal laili demi waktu malam, wattini demi buah tin. Itu terserah Allah. Tapi kita sebagai makhluk bersumpah hanya boleh demi Allah. Kalau orang Arab wallah atau tallah atau billah, nggak boleh demi apapun. Dulu sebelum adanya hukum ini, sahabat Nabi pernah bersumpah dengan demi orang tuanya, demi bapak dan ibuku wahai Rasulullah. Dulu boleh, lalu turun ayat bahwa sumpah hanya boleh demi Allah. Ya, nah ciri khas orang yang hatinya sakit, orang munafik, kalau bersumpah atau berjanji palsu. Demi Allah, tapi nggak dilaksanakan. Janji, boro-boro. Ya, ntar gue kasih lo, pakai insya Allah. Ya yang ini tahu lo tukang bohong. Insya Allah segala lo, gue ragu nih gitu. Jadi nggak terjadi apa yang diucapkan, nggak terjadi. Namanya itu hati yang penuh dengan kepalsuan. Terakhir pak ya, hati yang keempat. Jadi hati yang pertama, hati yang bersih, hati milik orang beriman, dinul iman, amin. Hati yang kedua, hati yang tertutup, milik orang kafir. Hati yang ketiga, hati yang sakit, milik orang munafik. Terakhir, wa amal qalbul musfah. Adapun hati yang terbalik. Nah, terakhir hati yang terbalik. Kata Rasulullah, fa qalbu fihi imanun wa nifaqun. Maka dalam hati yang terbalik ini ada iman dan ada munafik, bercampur di situ. Kadang dia taat, kadang dia maksiat. Tapi ada iman dan ada nifak di situ, kata Rasulullah. Jadi hati yang terbalik itu hati yang mengandung iman dan nifak. Apa yang diproduk oleh hati yang terbalik pasti memang terbalik, ngaco. Contoh, ini saya hanya bawakan 3 atau 4 contoh aja dari hati yang terbalik ini. Dia pertama-tama ciri khasnya malas sholat dan riya. Malas sholat dan riya. Malas sholat tuh ini. Kalau dia sholat di rumah, pasti cepet-cepet. Hayatnya pendek. Habis Fatihah kulhu kuliah. Mau cepet-cepet. Dah. Boro-boro sholat sunnah. Yang sholat wajibnya begitu tuh. Itu ciri khas orang-orang yang terbalik. Ada nifak, ada iman juga. Di iman dia sholat kok. Tapi ketika dia sholat di musola, di masjid dia ada orang banyak, maka gayanya kayak orang paling kusuk. Suratnya kalau jadi imam yang paling panjang. Bapak bayangin kalau udah Allahu Akbar, amin, Al-Fatihah kan? Kalau dia Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Udah nih, Al-Baqarah ini. Terusin sampai berapa puluh ayat, saking kepengen dilihat. Jadi ciri khas yang pertama ini orang yang malas sholat. Malas itu ditandai dengan kalau dia pada orang banyak, dia jadi orang yang paling alim sholatnya. Tapi ketika di rumah boro-boro, cuman ngambil yang paling minim, tuh ya. Ini Allah gambarkan, bukan saya yang ngomong, Pak. Ada di surat An-Nisa, surat 4 ya. Ada 142. Ya. Kata Allah, innal munafiqina yakhadi'unallaha wa hum khadi'uhum. Sungguh orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Wa iza qamu ila shalah, kalau mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka malas.
Itu ciri pertama. Mereka apa? Malas. Kata Allah ya, yuraunan nas, dan di samping itu mereka tuh punya sifat riya. Riya itu pengen dilihat. Saudaranya riya namanya sum'ah, pengen didengar. Kalau pengen dilihat, maaf ya, maaf nih Pak, maaf ya. Kalau bisa Bapak sholat sunnah yang malam itu jangan di musola, jangan di masjid. Untuk apa? Ya, apa pengen dilihat orang? Kan orang nuduhnya gitu. Jadi ini lawan. Kalau bisa Bapak kalau mau nyumbang kecil gede, nggak usah ketahuan sama orang lain. Karena itu rawan riya. Apalagi gede nyumbangnya kan, gede nyumbangnya. Ya sayang dong kalau orang nggak tahu kan. Mushola Nurul Iman perlu uang 200 juta untuk meningkat. Kita punya dan kita mau nyumbang itu, tapi kan sayang kalau nggak kelihatan orang. 200 juta gede Pak, ya kan? Maka kita bilang sama ini. Kebetulan ketua panitianya Pak Rudi Ces. Ini saya titip Pak ya, jangan bilang orang. Demi Allah ini saya ikhlas. Hanya Allah yang tahu. Dah diterima amanatnya, dibangun selesai, ya syukuran dong. Lalu chef ini sebagai panitia, terima kasih pada hamba Allah yang telah memberikan 200 juta. Jadi wujud untuk lampu, AC segala macam. Kita yang cuma 200 juta di pojok tuh dikasih lemper sama aqua gitu, ngomong sama sebelahnya, yang nyumbang gue. Gatel. Jadi riya itu terjadi di mana-mana. Karena kita kepengen orang lain tahu kebaikan kita itu. Itu riya. Jadi setiap kita punya aksi kebaikan, lalu kita mengharapkan orang lain tuh memuji. Sama sum'ah begitu. Pengen didengar bahwa kita soleh. Misalnya begini. Untuk nunjukin bahwa kita ini memang orang alim atau orang soleh itu, kita datang ke masjid subuh-subuh ini digantung-gantukin. Kenapa lo? Semalam gue khusyuk banget tahajud ya Allah. Tahajud paling indah sepanjang tahajud gue. Kenapa? 4 sejadah gue habis. Ngapain? Peres. Gue nangis, gue peres sejadah. Saking solehnya. Riya itu cirinya ya. Jadi ciri orang-orang yang hati terbalik, dia malas sholat dan dia riya, dia manusia. Orang-orang riya Allah nggak anggap. Orang riya tuh nanti amalannya ditulis sama Allah. Oh dia berbuat ini, buat ini. Tapi sampai di hari kiamat diumumkan sama malaikat, siapa-siapa yang dulu riya, tolong samperin orang-orang yang kamu nampang dulu, kamu ibadah, minta pahala sama mereka. Jangan minta pahala sama Allah. Ya, itu pertama cirinya. Lalu ciri yang kedua, orang ini sering nyuruh orang berbuat jelek, tapi ngelarang orang berbuat baik. Mana Pak? Jemaah ke musola maghrib katanya. Alah, mending masuk surga. Biasa aja Pak. Jadi orang mau berbuat baik dihambat-hambat gitu loh, di komen gitu. Itu namanya amar mungkar, nahi ma'ruf. Nahi ma'ruf itu melarang yang baik. Amar mungkar nyuruh yang jelek. Deh, ngaji mulu sini mulai. Main organ nih, nggak apa-apa sih main organ nih, nggak apa-apa. Tapi jangan disandingkan kalau ada kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Jangan itu dilarang, ini diajak-ajak gitu. Mainnya sih mubah, jaiz hukumnya nggak apa-apa. Gitu Pak ya. Jadi ini namanya amar mungkar nahi ma'ruf. Al-Quran berkata di surat At-Taubah ya, sorry. Ya, At-Taubah 67. Al-munafiquna wal munafiqutu ba'duhum min ba'd. Orang munafik itu laki-laki perempuan sama aja. Ya'muruna bil munkar. Mereka nyuruh berbuat munkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka melarang orang berbuat ma'ruf. Itu cirinya yang pertama. Yang kedua tadi ya, yang tadi apa? Malas sholat, riya. Yang ketiga ini amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, orang-orang yang terbalik ya, artinya dia pelit.
Apa bahasanya? Koret ya? Butut kasir, apalagi? Medit bahasa Jawanya, pelit gitu. Kalau punya apa-apa, jangankan ngasih orang lain, ngasih teman di musola, istrinya aja dipelitin, anaknya dipelitin, pokoknya nggak mau ngasih itu, ya, pelit ciri khasnya. Digambarkan juga dalam ayat ini bahwa mereka menggenggamkan tangannya, ya, nggak mau ngasih kepada orang lain. Jadi dia pelit. Pelit ini kebalik. Dalam surat Muhammad ayat 38, Allah melarang kita pelit. Tapi di pikiran dia kebalik. Pelit itu baik bagi saya. Kan dengan saya nggak ngasih orang, saya jadi hemat. Harta saya nggak kemana-mana. Naik. Namanya hati yang kebalik. Ya. Nanti Bapak lihat surat Muhammad ayat 38. Allah berkata begini, kamu itu saya suruh untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Faminkum ya bakhol. Tapi kenapa kamu pelit? Nah, itu kata Allah. Pada siapa yang pelit, dia pelit buat dirinya sendiri. Allah Maha Kaya. Allah nggak butuh kamu. Dalam surat Muhammad ayat 38, Bapak lihat di rumah ya. Lalu cirinya yang terakhir, orang yang hatinya terbalik, hatinya penuh dengki sama orang lain. Dengki apa Pak? Dengki apa Pak? Iri. Betul, iri. Dalam bahasa Arabnya hasad. Kita nggak bisa Pak ngelawan orang dengki kalau nggak Allah tolong. Makanya ada turun surat Al-Falaq. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, aku berlindung pada Allah yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan waktu malam ketika gelap gulita. Wa min syarri nafasatil bil 'uqad, dan dari kejahatan tukang sihir yang meniupkan buhulnya, santet segala macam. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki ketika dengkinya datang. Kita cuma bisa minta perlindungan pada Allah. Jadi orang dengki itu gawat Pak. Kalau orang berdengki, ciri khas orang dengki ini dalam surat Ali Imran 120, in tamsaskum hasanatun tasubhum. Kalau kamu dapat kesenangan, mereka sedih. Wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Kalau kamu dapat kesusahan, mereka senang. Itu orang dengki. Jadi Pak Hendra beli motor baru, saya tuh sakit langsung Pak. Hati saya sakit, padahal gak ada kaitannya motor bapak sama saya. Tapi dia lewat depan rumah saya, tuh, ya Allah, kerja enggak, nyolong gitu. Nah gitu, difitnah saya bilang, nyolong, ini punya tuyul nih pastinya. Motornya baru, bukti apa? Nabung dari mana? Ya, gitu. So tahu depan istrinya begitu. Namanya orang dengki. Tapi kalau Pak Hendra tahu kecengklak, lalu dia nyebur got, kita bilang, nah tuh loh makanya. Udah bilang dari dulu, orang yang salah pasti seleh. Nah gitu. Jadi kita bikin sendiri itu. Fonis orang, namanya orang dengki. Namanya orang dengki. Itu hati yang kebalik. Harusnya kata Nabi, kita ini orang yang satu geng nih, satu nurul iman, seperti satu tubuh. Satu sakit, yang lain ngerasain. Makanya kemarin saya dengar habis nengok Pak Hedi ya. Oh Pak Hedi, bagus tuh. Cuman ustadznya bisul kenapa gak ada tengok kan? Cuman Hedi doang yang jauh ini tengok. Dan Soka tengok tuh, jangan lupa. Ya. Itu ya Pak ya. Jadi saya simpulkan hari ini bahwa Allah melihat hati kita, dan hati ini jadi ukuran kita baik apa enggak. Lalu Rasulullah menceritakan ada 4 jenis hati, yaitu hati yang bersih atau qalbun ajrad, hati yang tertutup, qalbun aglas, hati yang terbalik, qalbun musfah, dan hati yang sakit, qalbun mangkus, dan terakhir hati yang terbalik atau qalbun musfah. Semoga bermanfaatnya dan kita menghindari jenis hati nomor 2, 3, 4, tapi kita harus meraih hati nomor pertama, yaitu hati yang bersih. Mudah-mudahan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada tambahan? Silakan Pak. Tapi menyimpang mungkin dari
Susah. Bapak kalau menyimpang berarti hati bapak yang mana nih? Munafik terbalik menyimpang. Ya Pak Soleh. Ini yang saya mau tanyakan masalah waris gitu. Oh iya. Ini kan mungkin ada suami istri itu kan tidak punya anak. Terus si suami ini meninggal. Terus yang ini ahli warisnya siapa gitu? Ya baik. Saya Pak. Bener juga. Bapak nampung kan, berarti hati bapak bersih. Ya. Nampung harta orang. Nah, terus yang kedua pembagian itu seandainya ada siapa yang dapat gitu. Ya. Berapa bagiannya dari punya istri? Ya. Berapa? Ya. Itu aja Pak. Ya. Baik. Jadi begini Pak, dalam Al-Quran itu ada aturan faraid. Sebagian besar di An-Nisa. Al-Imran. An-Nisa. Khusus untuk kasus Pak, di An-Nisa itu nanti ada aturan siapa-siapa yang menerima waris. Disebut dalam hadis dalam fikih faraid itu yang namanya penerima waris. Ya kan? Atau nanti ada juga disebut asobah penerima waris. Itu terdiri dari keluarga inti biasanya, istri, anak. Nanti ada yang mahjub, ada yang mahrum, ada yang hukumnya dia memang dia menerima langsung atau menerima siksa, atau mahrum dia nggak boleh terima walaupun di keluarga. Kalau ini kan dia kan tidak ada anak. Tentu Pak, saya akan ngarah ke sana. Nah di An-Nisa ayat terakhir jauh di sana. Itu kan An-Nisa ayat 11, 12, 13 mengenai pembagian. Ada yang namanya kalalah. Kalalah itu adalah harta waris bagi orang yang nggak punya anak. Nah ini mau saya terangin. Tapi waris itu teknisnya sekarang saya nggak mau nerangin bagiannya Pak. Saya mau nerangin filosofisnya dulu, ya. Bahwa kalau orang punya anak nggak punya anak, dia tetap seseorang ini kalau dia hidupnya bersosialisasi, dia pasti punya ahli waris. Hatta orang yang nggak punya keluarga sekalipun, akhirnya ahli warisnya Baitul Mal. Itu paling ujung tuh Pak. Baitul Mal itu masuk dalam golongan zawil arham. Orang yang diberi kerahiman dari kita, yang udah lagi kita nggak punya lagi apa-apa semuanya. Karena kalau Bapak saya gambarkan bagian waris, sebelum saya stroke saya masih sempat memberikan kuliah waris di pengajian saya sampai 13 bab tuh pertemuan, harusnya 29 bab. Jadi masih belum saya teruskan karena saya nggak bisa jalan ke bawah tulis lagi. Saya pernah bikin tuh bagan itu, saksinya ketua kelas saya nih Pak Dede. Itu pertama kali yang mati di sini. Kemudian di sampingnya ada istri, ya. Lalu ada keturunan. Kalau dia punya Pak, kalau dia punya ya. Nah keturunan ini ada juga cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan, bintu-bintin segala macam lah gitu. Di samping itu ahli waris bukan hanya itu ternyata. Ke sampingnya kita, adik atau kakak, baik dia kandung atau seibu atau hanya saya, terdaftar semua. Lagi itu kan tadi ke samping ke bawah, ke atas juga. Kalau kita masih nemuin ayah kita atau ibu kita masih hidup, kakek segala macam masih hidup, terdaftar pula di An-Nisa itu bagian-bagiannya. Yang dapat sepertiga, dapat setengah, dapat seperempat. Jadi gitu Pak, filosofinya dulu. Nah semuanya ini orang mesti tahu. Kalau Bapak nggak tahu nggak apa-apa, tapi Bapak cari tahu. Ketika ada kasus siapa yang meninggal itu, keluarganya mesti cari tahu kemana. Sekarang ada namanya KUA, Kantor Urusan Agama. Di situ ada divisi namanya divisi faraid. Jadi KUA bukan cuma buat nikah Pak, buat nyelesain masalah-masalah agama. Di antaranya ada kasus waris segala macam. Nah untuk tahu pembagiannya, Bapak bawa lengkap datanya. Yang mati ini siapa aja yang masih hidup yang mendampingin dia nih. Cuman suaminya, tanyain ke dia. Nggak usah jumlah harta. Kan yang Bapak mau tahu sahamnya kan, bagiannya gitu. Kalau orang normal, saya mati,
istri saya cuma satu, maka istri saya dapat berapa? 1/8. Kalau saya punya anak 1/8 kan? Istri dapat 1/8. Kalau saya nggak punya anak, istri 1/4. Gitu. Apa? Masalah itu ada asobah. Nggak semua diserahkan pada istri kan. Misalnya saya meninggal, nggak punya anak, maka istri dapat 1/4. Berarti 3/4-nya buat siapa? Dalam kalalah tadi, adik saya terakhir, ya, saya dilihat dulu punya saudara laki-laki ya, punya, kasih semua ke dia. Dia yang bagian Zawil Arham. Pak D saya masih ada apa enggak, udah segala macam. Itu aturannya Pak. Ini nggak mungkin diselesaikan dalam waktu 10 menit. Bagian begitu. Karena berapa dapat bagiannya tergantung siapa yang ada di sekeliling dia. Saya bilang tadi, yang meninggal ke bawah dapat waris, ke samping dapat waris, ke atas dapat waris, ke atas cabangnya atas, ke sampingnya atas. Misalnya bapak kita punya adik lagi itu bule yang kita panggil om tante, bisa dapat waris kita, asalkan dia terbuka. Kalau dia tertutup nggak dapat. Apa ini maksud terbuka tertutup? Misalnya gini, bapak punya anak laki-laki satu aja, dia menutup semua hak yang lain. Namanya anak laki-laki bapak tuh mahjubun, penghalang dari hak Pak D-nya, budenya segala macam, menerima harta waris kita. Itu ada ilmunya semua. Ada yang mahrum, haram. Misalnya, kita tuh diangkat anak Pak Haji Tajo, diangkat anak sama seorang kaya gitu. Sampai-sampai kita ngerawat dia juga. Lalu orang ini bilang nih, ini udah saya anggap anak saya sendiri. Maka dia dapat harta waris saya itu. Haram, mahrum. Haram, nggak boleh. Jadi banyak sekali kesalahpahaman ini. Dan ada lagi misalnya aturannya. Ini saya ngeritain dulu bukan bagian tapi filosofi ya. Rasulullah bilang antar muslim adalah saling mewarisi. Artinya peraturan pertama, bapak muslim, ahli waris bapak muslim. Ada anak kita masuk Kristen, kita mati haram, dia dapat waris kita. Mau ngomong apa juga agama bilang begitu. Itu aturan yang mesti ketat. Makanya kemudian ada timbul nih kasus nih, satu keluarga, anak pertamanya Katolik, bapaknya Islam. Kalau bapaknya Islam, anak perempuannya Katolik, atau sebaliknya. Kalau bapaknya beda agama, anaknya muslimat nih, anaknya mau kawin, bapaknya boleh nggak mewalikan? Nggak boleh, karena agama memisahkan itu iman. Dia bukan bapak saya, walaupun secara fisik dia bapak saya. Begitu pula masalah waris. Tidak boleh saling mewarisi antara muslim dengan kafir. Dan banyak aturan yang lainnya, termasuk wasiat. Wasiat itu bukan waris. Adanya kewajiban berwasiat menjadi dihapus kewajiban wasiat dengan adanya turunnya ayat faraid. Ayat waris ini kan ada tuh Pak, ayat mengenai wasiat kan, wahai orang beriman, ketika kamu itu kedatangan maut, maka buatlah wasiat. Tapi wasiat ini juga tersebut sebagai syarat pengurangan waris. Ini Pak, nih yang mesti kita belajar dari awal nih. Dalam ayat mengenai bagian-bagian waris, bapak dapat berapa, anak laki-laki adalah 2 bagian, berapa perempuan segala macam. Selalu di ujungnya disebut setelah terpenuhinya wasiat dan dibayarnya hutang. Selalu ada. Coba lihat Anissa, 3 kali diulang tuh. Setelah dipenuhinya wasiat dan dibayarnya hutang. Oh iya, ada ini. Artinya wasiat adalah faktor utama pengurang waris. Contoh gini, saya punya harta banyak, punya anak, punya istri, lalu saya bikin wasiat. Wasiatnya, nanti kalau saya mati, soal harta, ini untuk ono, ini untuk ono, ini untuk ini. Dah, timbang kasih notaris. Kalau mati bacain ya, bacain. Turunlah peraturan waris, faraid. Ini bagian ini, bagian ini, bagian ini. Kelihatannya bertentangan nih.
Antara ini dan ini wasiatnya. Tapi di ayatnya situ ditulis pembagian ini adalah setelah dipenuhinya wasiat dan dibayarnya hutang si mayit. Nah, kita buka wasiatnya. Ternyata wasiatnya menyebut begini, nanti dibagi rata aja. Nggak boleh. Tinggalin wasiatnya, bagi faraid. Atau untuk anak pertama villa yang di puncak, anak kedua Mercy, anak ketiga ini nggak boleh. Kenapa? Karena wasiat kepada wasiat berupa harta tidak boleh diterima oleh ahli waris untuk orang lain, boleh. Dan jumlahnya maksimal hanya 1/3 dari seluruh tirkah. Tirkah itu harta peninggalan. Jadi banyak peraturan sebelumnya yang untuk menjawab berapa bagian itu loh Pak. Orang kalau nanya waris mesti tahu filosofinya dari awal. Orang kalau udah kematian itu buru-buru mesti ngumpul ahli warisnya lalu menentukan tirkah harta tinggalan. Kita jangan ngomong tirkah itu yang bisa dijual yang gede-gede, rumah, tanah, mobil segala macam. Semua harta yang milik mayit itu tirkah. Cuma persoalannya kita mesti menentukan dulu yang hidup nih, ini mau jadi tirkah yang dibagi apa tidak. Contoh, saya punya harta di dapur saya centong, panci milik saya, atau handphone segala macam. Ini gimana nih statusnya? Padahal itu harta kalau dipakai sama orang yang nggak berhak, bukan miliknya, maling itu haram. Tapi kan mesti dibagi. Maka kesepakatan waris ini bukan tirkah, ini kan barang kecil. Maka silahkan yang mau ambil siapa, ayo sepakat yuk handphone saya untuk Pak Hendra, baju-baju saya di lemari baik yang mahal maupun yang murah itu siapa. Nggak mau begitu, ya udah jual semua, jadikan tirkah. Nah tirkah itulah yang namanya harta tinggalan yang akan dibagi. Jadi orang bagi waris belum tentu bagi harta, tapi bagi saham. 1/3 kamu, 1/6 siapa sesuai dengan aturan Tuhan. Gitu jawaban saya sementara Pak. Adapun yang Bapak tanyakan itu teknis. Itu pun tergantung daripada siapa yang ada di rumah itu. Kalau seandainya ini Ustaz, Ya. Ini kan si suaminya kan sudah meninggal. Ya. Kan tinggal istrinya. Ya. Kalau istrinya itu menyampaikan kalau seandainya ini saya mau jual ini, ini, tapi saya minta separuh, yang separuhnya silakan dibagi-bagi sama mungkin ahli waris apa bisa dari keluarganya yang mati kan? Ya, dari suaminya. Itu bisa. Ya kalau minta separuh nggak boleh. Karena ya, jatah istri cuma 1/4 paling maksimal. Tapi kalau ada kesepakatan, mungkin kesepakatan dari keluarga gitu. Kalau kesepakatan setelah dibagi waris. Jadi gini loh Pak, gini. Kayak saya bukan riak, kasus saya sendiri. Waktu ibu saya meninggal, 2 hari sebelum dia meninggal, dia kan di rumah sakit Fatmawati. Terus saya taruh rumah sini, rumah saya. Saya tidur di kamar karena di rumahnya sendiri banyak kucing. 2 hari dia keluar tuh, padahal masih pakai kursi roda, udah jantungnya membengkak kan. Keluar ke TV, lalu ketemuin saya. Dia manggil saya, ya saya matiin TV. Saya kasih atensi pada dia. Ada apa mah? Kalau mama mati nih, berapa hari lagi gitu. Kamu nanti, walaupun mama nggak punya harta banyak, tolong bagiin secara faraid ya. Mama saya concern Pak, bagiin secara Islam. Karena kalau orang Islam nggak bagiin warisnya, membagi rasa gitu ya, secara Islam nggak dibagiin begitu, nggak nurut ini. Lihat tuh Anisa ayat berapa sekolah. Tilka hududullah. Peraturan waris ini adalah hudud Allah, adalah peraturan Allah. Siapa yang ngikutin ini, neraka tempatnya. Itu ancamannya Allah Pak ya Allah. Jangan sampai bapak bagi rasa aja lah. Nanti jangan remehin hukum faraid. Nah itu ya. Gitu. Lalu mama saya bilang, bagiin faraid ya. Udah, saya kalau orang tua samina wa ta'ala. Ya, Ma. Insyaallah ya, Ma.
Walaupun kita sendiri perih hati kita, mau pergi ngomongnya begitu gitu. Lalu 1 menit kemudian dia bilang, tapi yang bagian kamu. Jadi setelah dibagikan ada bagian saya nih. Karena saya laki satunya Pak, semua saudara saya perempuan. Yang bagian kamu, tolong bagiin ke semua saudaramu. Ke yang perempuan-perempuan ini. Kamu gak usah. Saya gak pakai mikir Pak. Iya Ma. Iya Ma. Jadi Mama minta saya bagiin rata. Tapi sebelumnya bagiin faraid dulu. Ikuti aturan Allah dulu. Baru setelah itu Bapak bilang tadi kesepakatan. Mau sedekah sama siapa, mau terserah. Tapi jangan ditinggalkan, lu bagian warisnya jangan ditinggalkan. Demi Allah Pak, ini aturan Al-Quran. Hukum faraid ditegakkan. Jangan diremehkan. Udah zaman modern begini, kesian yang perempuan setengah. Bagi rata, iya boleh. Bagi saham dulu nih, semua sepakat. Adek dapat segini ya, dapat segini ya. Setelah selesai ikhlas, maka bagian kakak buat adek. Itu boleh. Dipahami Pak? Baik. Mengenai teknis, Bapak dapat berapa nantinya kalau misalnya istri meninggal segala macam, anak dapat berapa gitu, boleh ditanyakan. Tapi alangkah baiknya kalau kita mau ngerti faraid, belajar filosofinya dulu. Hadis-hadisnya kumpulin, ayatnya. Karena bagian faraid itu, ilmu faraid nggak sekedar membagi harta, tapi mengerti kenapa saya dapat harta ini. Kenapa orang pasti mesti dibagi hartanya? Seandainya ada orang cuek aja gitu, cuek aja demi persaudaraan, maka ya udah sepakat yuk. Ini karena papa udah meninggal, mobilnya buat adek nggak punya mobil, rumahnya yang sama buat ini nggak punya ini gitu. Kan bagus kan kita sebenarnya sepakat gitu. Tapi mereka tuh nggak tahu yang mereka butuhkan sebenarnya. Hanya Allah yang tahu apa yang kita butuhkan. Apa yang disebut adil oleh Allah memang belum tentu kelihatan adil untuk manusia gitu. Tapi ikutilah aturan Allah. Gitu Pak. Semoga manfaat ya Pak ya. Baik, silakan. Tambahan dari Pak Yesa. Bapak mau nampung tadi kan? Ya, bukan. Wah, bukan. Bagaimana bagi keluarga suami istri ini yang sudah cerai saja? Iya. Ya, pembagiannya itu. Baik. Yang sudah cerai. Yang meninggal siapa? Nggak ada yang meninggal. Udah cerai. Baik, nah ini bagus, pertanyaan canggih karena ini bagian dari filosofi faraid. Perceraian mengakibatkan hak waris hilang. Tapi kepada anak enggak. Ya. Jadi misalnya saya meninggal setelah bercerai sama istri saya. Maka ketika saya meninggal itu bukan istri lagi, nggak dapat dia. Nggak dapat. Tapi anak dapat Pak. Jangan anak angkat ya. Jangan anak angkat, jangan anak sambung. Anak sambung sama anak angkat dapat. Nah, anak sambung, anak angkat itu di dalam peraturan faraid bisa dimasukkan dalam zawil arham, golongan yang bisa dikasih sayang sama kita. Kalau golongan yang berhak namanya zawil furud, penerima waris asli gitu. Ini memang kompleks Pak, nggak bisa satu semester. Pelan-pelan peraturan warisnya gimana, yang berhak menerima siapa, semacam itu. Kalau orang kan instan aja pengennya, Pak, yang mati punya anak 3, perempuan 2, laki 1, istrinya segini. Dapat berapakah mereka? Enak aja dong. Ketahui dulu dari awal itu, supaya jelas bahwa Allah Maha Adil di situ. Kan kelihatannya nggak adil, karena selalu di dalam ayat waris ada aturan bahwa laki-laki 2 kali bagian dari perempuan. Kalau pakai akal nolak kita Pak. Apaan ya Allah? Nggak gitu Pak. Hatinya tebaliknya baru udah begini aja. Tadi yang dimaksud dengan ahli waris itu ahli waris terus sama kesepakatan. Oh iya. Jadi kasusnya seperti ini ya. Kita kasih tahu dulu nih sebelum dulu kan udah ada kesepakatan. Terus sekarang pembagian. Yeah. Maksudnya kita ikutin yang kesepakatan dulu sebelum orang tua kita meninggal dibagi rata, atau kita hitung-hitungan dulu nih. Dibalik, dahulukan faraid. Faraid, terus taruh saya faraid kita umumin aja gitu Pak ya, kita kasih tahu ke semuanya. Yeah. Bagiannya sekian-sekian. Sahamnya sekian-sekian.
Terus Nggak usah dibagi harta, nggak usah. Ini kamu segini. segini. Ditanya ridhonya, ridho ya. Nah, iya, Sah. Sah. Oke, setelah itu kita dulu ada kesepakatan nih. Nggak terserah. Mereka nuntut gitu kan. Laksanakan. Nah, sedangkan nilainya itu nggak sesuai yang dulu gitu loh. Misal dulu diperkirakan satu anak ini dapat 100 juta. Gitu. Sekarang enggak kan? Sekarang enggak nih. Nah, kita karena harga jual turun kah atau apakah perkiraan itu nggak segitu? Iya. Terus dapatnya cuma dari 600 juta ya. 600 juta kan satu anak tuh 100 juta itu kemarin. Nah, kalau ternyata dijualnya hanya 500. Nah, 500 ini kita hitung faraid dulu ya. Hitung faraid. Iya. Itu faraid terus kita umumin ke mereka. Nah, ada mungkin salah satu atau dua orang anak tidak setuju. Nah, tetap saya harus ini hukum faraidnya sekian ya, berarti yang satu anak sekian. Terus kalau yang saya harus melaksanakan wasiat mereka nggak yang dulu kita 100 juta, tapi hitungannya nggak segitu sebenarnya. Ya pokoknya kalau itu uang nggak segitu itu kan karena situasi ekonomi, bisa inflasi, bisa penyusutan, depresiasi segala macam kan, itu human error. Tapi ilmu faraid nggak menjangkau itu. Yang menjangkau ilmu faraid itu pembagiannya. Nah, saya pembagiannya itu ikutin faraid atau ikutin amanat yang dulu. Faraid. Amanat yang dulu itu sama dengan begini deh, gini aja deh. Kan sekarang orang melihat kalau harta dibagi rata bagus kan? Iya. Bagus, nggak apa-apa. Anggapan bapak itu nggak haram, boleh. Oke, harta dibagi rata. Saya punya harta, saya tetap berprinsip anak-anak saya pengen saya bagi rata. Boleh punya prinsip gitu, tapi dahului faraidnya gitu loh. Jadi inilah peraturan Allah segini yang berdapatnya. Setelah itu masing-masing ahli waris yang menerima itu bersepakat. Mari kita kumpulkan lagi duit ini ke tengah-tengah, bagi rata. Boleh. Itu. Paham ya? Paham ya? Di situ. Jadi jangan mengabaikan aturan Allah gitu loh. Kalau ada yang setuju dan tidak setuju? Nggak ada. Ini nggak ada memerlukan persetujuan bukan hamba. Bukan begini. Ini kita sudah faraid ya. Iya. Oh, itu udah sekian jatahnya. Tapi mereka ada 1-2 orang anak ini, kita setuju kemarin seperti ini loh, kesepakatan. Ya, ini aturannya baru nih aturan Allah gitu loh. Mau kesepakatan makhluk itu bisa dibatalkan gara-gara ada aturan Allah. Nah, saya lebih menuruti pemberian faraid atau saya ikuti faraid ke ini. Saya kasih aja permintaan mereka daripada ribut gitu. Enggak, jangan. Kasih ke permintaan mereka itu kesepakatan baru namanya. Baru ya. Iya. Tetap faraid itu saya sampaikan. Faraid sampaikan ya ini. Kamu nggak terima ya udah nggak apa-apa. Kamu nggak terima nggak apa-apa. Nih sekarang ini ada good willing. Apa yang kamu inginkan? Oke, saya korbankan harta saya ini. Tapi setelah faraid. Iya, jangan berbagi harta. Bisa dulu Pak Ustadz ya. Ya, itu dulu ya. Yang penting utamakan. Ya, mari kita baca keterangan. Oh, baik. Silakan, Pak. Iya, yang mulia. Kalau banyak yang nanya pertanyaan Pak Busro tadi, saya terus saya di bagian agama saya bisa menjelaskan. Baik. Tapi pertanyaan saya lain. Baik. Kita lihat kurban. Kita korban ya Pak. Kita korban makan dagingnya haram hukumnya. Nah, itu penjelasan yang nadar itu yang bagaimana ya Pak Ustadz? Yang nadar itu katanya karena nadar kita kalau makan niat kita sebetulnya kita korban, tapi niat kita nadar. Kita nasar. Nasar. Itu kalau kita makan dagingnya haram hukumnya. Tolong dijelasin Pak. Gimana praktek Bapak bernazar? Kalau gini, tidak ada satu amal dengan 2 niat. Oke? Kalau memang Bapak menyembelih kambing untuk memenuhi nazar, namanya itu bukan kurban tapi nazar. Baik ya, nazar ya. Kalau kurban ya kurban, gitu aja gitu. Jadi itu nggak bisa digabung niatnya. Nggak bisa digabung. Nah, ada yang bilang haram makan daging itu. Begini Pak sebetulnya ya. Ketika kita menyembelih itu harus karena Allah, lillah. Nah, kalau khusus kurban ada perintah dari Allah makan dagingnya. Rasul pun bilang makan, simpan dan kasih orang. Jadi ada hak dari kita, gitu. Ya kan?
Nah, itu kambing kurban. Ada lagi kambing sedekah. Atau akikah. Kita sembelih betul-betul niatnya al-aimu ta'am, memberi makan. Ya bukan haram, makruh lah kita makan begitu, ngapain? Kita sembelih niatnya ngasih makan orang, kok kita icipin kayak nggak pernah makan kambing aja gitu. Makruh aja maksudnya, bukan haram. Nggak, makruh tuh makroha, dibenci, nggak disukai dalam kehidupan sosial. Orang kayak apa sih? Kayak gini lah Pak, mohon maaf ya, saya datang ke rumah Bapak. Assalamualaikum Pak Tarjo, saya lapar. Bapak ada ketan dulu Pak, ketan pakai serundeng. Nih Pak Ayu, plok, Bapak kasih ke tangan saya. Tapi Bapak cuin lagi. Boleh nggak Pak gitu? Boleh kan? Tapi makruh, nggak pantas. Nggak Pak? Iya. Bapak nggak puas sama jawaban. Kita di luar Pak ya. Baik, mari kita baca. Di Patri mau tanya nih ya. Kita baca kata hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.